بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih masalah bid'ah. Ayat yang sudah sangat populer yaitu mengenai telah disempurnakannya agama Islam, Al-Maidah ayat 3. Ini sebagian, karena ayat 3 itu agak panjang. Ini sebagian saja. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan atasmu akan nikmat-nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun. Peristiwanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu pada haji wada. Nah, ayat ini sangat populer. Nah, para ulama menyampaikan bahwasanya agama Islam dalam hal akidah ibadah sudah sempurna, maka tidak boleh ditambah-tambah. Bagaimana cara sholat sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan sempurna, maka kita tidak boleh menambah-nambah cara sholat atau bacaan-bacaan dalam sholat, karena bacaan dalam sholat sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan sempurna. Nah, maka kita wajib mengikutinya. Tetapi memang sudah menjadi sunatullah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah memang akan terjadi perbedaan-perbedaan. Ada yang menyimpang. Kita perhatikan hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian, Imam Ahmad nomor sekian dan sekian. Imam Ahmad meriwayatkan ada 4 hadis ini. Ada 3 hadis ini. 3 atau 4, 1, 2, 4 betul. Ada 4 hadis, 4 sanad yang dimaksud. Nah, karena kadang para imam hadis itu satu hadis tetapi karena jalurnya berbeda-beda, nah tetap ditulis di sana. Kita baca saja terjemahnya. Agak panjang masalahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku, melainkan dari umatnya itu terdapat orang-orang yang menjadi pengikut yang setia, yang disebut Hawariyun. Pada zaman Nabi Isa, nah itu sahabatnya yang sangat setia disebut Hawariyun, dan sahabatnya yang mereka mengambil sunnahnya dan mentaati perintahnya.
dia ada sahabatnya, ada pengikutnya yang setia, selalu menjalankan perintah para nabinya. Kemudian setelah itu, setelah itu terjadi perselisihan di mana mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan sebaliknya mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad juga begitu, Nabi Isa begitu wafat, maka para pengikutnya juga membuat-buat yang tidak pernah diperintah Allah dan juga Nabi Isa. Kalau ini malah sangat kebablasan, bahkan sampai mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, jadi ini memang sudah sunatullah, jadi akan terjadi seperti itu. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah semuanya sudah terjadi. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, juga dia seorang mukmin. Selain itu, tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun. Maksudnya ketika melihat sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah, kita kok diam menyetujui, maka dianggap tidak punya iman. Minimal kita tidak senang dengan perbuatan bid'ah yang dilakukan, karena kalau memaksa kita juga tidak bisa. Tapi minimal kita tidak ikut-ikutan perbuatan mereka. Apa yang kita kerjakan harus senantiasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi itu memang sunatullah. Jadi setelah Rasulullah juga terjadi begitu. Nah, kemarin yang di sebelumnya saya ulang sedikit karena hadisnya agak panjang. Coba kita perhatikan hadis ini. Pada zaman sahabat itu pun sudah terjadi. Ini hadisnya agak panjang. Itu sudah mulai terjadi di antara tabi'in, berarti pada generasi sahabat. Kan di sana ada generasi berikutnya yaitu tabi'in, yaitu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu Nabi, tapi bertemu para sahabat yang disebut tabi'in. Nah, pada waktu itu sudah terjadi. Kita perhatikan hadis ini, agak panjang cerita dulu. Nah, kemudian di bawahnya ada hadis Nabi. Ini ceritanya Abu Musa al-Ash'ari melihat suatu kelompok yang ketika setelah sholat di masjid, itu mereka berzikirnya berjamaah bareng-bareng, dihitung. Nah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengadu kepada Abu Abdurrahman. Nah, di sini nanti akan disebutkan. Jika kamu masih hidup, kamu akan melihatnya, kata Abu Musa. Abu Musa melanjutkan, aku melihat di masjid sekelompok orang yang duduk melingkar sambil menunggu sholat. Setiap lingkaran ada seorang pemandunya, dan tangan-tangan mereka membawa kerikil. Lalu si pemandu berkata, ucapkanlah takbir 100 kali. Dan mereka pun bertakbir 100 kali. Ucapkanlah tahlil 100 kali. Lalu mereka pun bertahlil 100 kali. Ucapkanlah tasbih 100 kali. Lalu mereka pun bertasbih 100 kali. Nah, Abu Abdurrahman bertanya, ini yang diwaduli Abu Abdurrahman, karena Abu Musa al-Ash'ari itu terkenal orangnya sangat lembut. Nah, kalau menegur yang seperti itu merasa tidak sanggup, tidak bisa. Kalau menegur juga biasanya diabaikan. Nah, sebaliknya Abu Abdurrahman orang yang sangat tegas. Nah, maka Abu Musa mengadu kepada Abu Abdurrahman. Ia bertanya, lantas apa yang telah kamu katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku belum berkata apapun kepada mereka karena aku menunggu pendapatmu dan atau perintahmu. Abdurrahman berkata, tidak, sebaiknya lah kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang. Kemudian Abu Abdurrahman beranjak, dan kami pun beranjak bersamanya hingga ia sampai di lokasi jamaah zikir
yang diceritakannya. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih." Ia berkata, "Hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian saja. Aku menjamin amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah cepatnya masa kehancuran kalian. Padahal mereka para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Baju-baju mereka belum basah." Maksudnya bajunya juga masih banyak yang ditinggalkan. Juga periuknya juga belum pecah. Yang menunjukkan waktunya masih sangat dekat dengan Nabi. Demi Zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, sesungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan. Nah itu ini para sahabat sangat keras waktu itu mengingatkan di antara tabiin yang sudah mulai tidak sesuai sunnah Nabi, ya, dia membuat zikir sendiri, membuat hitungan sendiri. Kan di dalam hadis tidak ada perintahnya, ya, untuk zikir sekian kali setelah untuk menunggu sholat. Nah kalau berzikir ya masing-masing saja bebas zikirnya. Yang jelas zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau harus seperti ini tadi, tahlil 100 kali, semuanya tahlil 100 kali, takbir 100, seperti itu. Nah ternyata yang demikian itu diingkari oleh sahabat Abu Abdurrahman. Nah kemudian mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan." Nah itu kan, ya mesti yang diinginkan mesti kebaikan, ya, namanya berzikir, kan. Nah tetapi oleh Abu Abdurrahman dijawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi ia tidak dapat mencapainya. Maksudnya apa? Memang niatnya baik, tetapi apa yang dilakukan karena tidak sesuai sunnah, nah maka kebaikan itu tidak akan didapat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, siapa tahu mayoritas mereka adalah dari kalian. Nah, itu peringatan sahabat yang begitu keras, ya, kepada para tabiin, nah, yang sudah mulai tidak mematuhi sunnah Rasulullah. Abu Abdurrahman lantas berpaling dari mereka. Amr bin Salamah berkata, "Kami melihat kebanyakan dari yang berada di kelompok jamaah zikir tersebut di hari selanjutnya mencaci maki kami pada perang Nahrawain bersama orang-orang Khawarij." Jadi pada masa sahabat Ali, ya, kan terjadi perang itu, ya. Jadi para pengikut Ali kan akhirnya sahabat Ali terpecah. Nah, yang terkenal yang satunya Khawarij gitu. Nah ada perang yang namanya Nahrawain, ya, yang mereka para sahabat yang tetap lurus di dalam sunnah Nabi memerangi kaum Khawarij, yang disebut perangnya Nahrawain ini tadi. Hadis riwayat Imam Darimi nomor sekian yang disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah begitu, guys. Jadi pada zaman yang belum jauh, okay, dari masa Rasulullah, yaitu di masa sahabat berarti sudah ada generasi tabiin, okay. Jadi kalau di awal Rasulullah wafat, nah tentunya masih para sahabat. Nah tidak lama setelah itu muncul generasi berikutnya tabiin, yaitu para kaum mukminin yang bertemu para sahabat. Nah itu disebut tabiin, okay. Yang bertemu Nabi sahabat, yang bertemu sahabat generasi tabiin. Nah itu di dalam istilah ilmu hadis, ya, di dalam istilah sejarah juga dikenal begitu. Di waktu itu sudah mulai ada, ya, penyimpangan itu sudah mulai ada. Nah, maka para sahabat yang tahu seperti itu, nah
biasanya mengingatkannya juga dengan keras ya. Kemudian juga munculnya kelompok Syiah, munculnya kelompok Khawarij ini tadi ini juga masih generasi awal masih generasi sahabat sahabat mulai pertengahan jadi sahabat sudah mulai banyak yang wafat, nah masih ada beberapa sahabat, nah muncul kaum Syiah, juga muncul kaum Khawarij, nah itu yang dianggap menyimpang oleh ahli sunnah Khawarij ini itu yang menentang sahabat Ali, bahkan yang membunuh sahabat Ali jadi setelah perang Siffin karena pengikut sahabat Ali terpecah, nah yang tidak sepakat dengan Imam Ali, sahabat Ali, nah membuat kelompok namanya Khawarij yang secara bahasa artinya adalah yang keluar, yaitu keluar dari kelompok sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya mereka melancarkan pembunuhan, tetapi yang berhasil hanya membunuh sahabat Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam waktu itu yang waktu itu yang niat dibunuh ada 3 sahabat Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Amr bin As yang Amr bin As dengan Muawiyah lolos dari pembunuhan, tetapi sahabat Ali yang terbunuh. Nah itu cerita pada zaman itu jadi sudah mulai terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, tapi itulah sejarah. Nah kembali kepada bab yang pertama tadi ya, kemudian juga di dalam sebuah riwayat, ini bukan hadis tetapi ucapan dari sahabat yang lain, Mu'ad bin Jabal qala Mu'ad bin Jabal yauman, kita baca aja terjemahnya karena biar cepat Mu'ad bin Jabal berkata pada suatu hari, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan terdapat fitnah. Fitnah di sini yang dimaksud tipu daya, ada tipu daya, kekacauan, karena makna fitnah di dalam bahasa Arab itu ada banyak pengertian, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia akan menuduh tanpa bukti, tapi fitnah di dalam bahasa Arab bisa berarti azab, bisa berarti siksa, bisa berarti ujian, bisa berarti huru hara, bisa berarti penyiksaan. Nah, yang di dalam Al-Quran al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu yang sering dijadikan dasar fitnah dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat. Memang secara bahasa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, tetapi yang dimaksud fitnah di dalam surat Al-Baqarah tadi itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud fitnah di dalam ayat tadi, nah itu ceritanya ada asbabun nuzulnya, itu adalah perbuatan orang kafir Quraisy yang menyiksa sahabat. Dia tidak langsung dibunuh tapi disiksa dengan sangat kejam. Bilal yang kita tahu yang ditimpuk batu panas di tengah padang pasir yang sangat panas itu, nah tidak langsung dibunuh, maka Islam tidak boleh. Kalau bunuh dengan yang baik, itu menyiksa itu tidak boleh. Kemudian Yasir yang direbus oleh tuannya, kemudian istrinya Sumayyah yang ditusuk pelepah kurma, tembus, yang sebelumnya sudah disiksa dengan sangat kejam. Nah, itu fitnah yang dimaksud surat Al-Baqarah tadi adalah menyiksa. Di menyiksa itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau dibunuh dipenggal langsung selesai, tidak sakit, sakitnya hanya sebentar. Tapi kalau menyiksa, nah itu memang ingin membuat orang begitu sakit ketika di dunia. Nah ini yang di dalam Islam tidak boleh. Maka di dalam Islam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah begitu. Dengan cara yang baik itu apa? Yang paling cepat matinya. Kalau dihukum bunuh ya dipanjung. Nah, dalam tradisi Arab ada hukum bunuh qisas itu dipanjung, dan itu menurut ilmu kedokteran orang yang paling cepat meninggalnya
dan rasa sakitnya juga paling sebentar. Kalau ditembak, nah itu lama karena bocornya jantung, nah itu tidak langsung mati, masih bisa bernapas. Tapi kalau sudah dipenggal, nah itu sudah selesai, sudah tidak bernapas, nah otomatis sudah tidak merasakan rasa sakit. Nah begitu. Nah kita lanjut dulu. Nah itu ini makna fitnah tadi, karena ini tidak ada penjelasannya apa yang dimaksud fitnah. Sesungguhnya di belakang kalian nanti akan terdapat fitnah, ada huru hara, kekacauan, di mana pada waktu itu harta melimpah, Al-Quran dalam keadaan terbuka hingga semua orang baik mukmin, munafik, laki-laki atau perempuan, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya atau orang merdeka pun membacanya. Quran banyak dibaca. Pada saat itu akan terjadi seorang yang berkata, mengapa orang-orang tidak mengikuti aku padahal aku telah membaca Al-Quran? Mereka itu tidak akan mengikutimu hingga mereka tidak akan mengikuti aku hingga aku membuat-buat sesuatu bagi mereka dari selain Al-Quran. Pengen mencari pengikut, kalau hanya Quran tidak diikuti karena memang orang mengikuti Al-Quran. Nah, orang-orang yang menyimpang, kalau sudah membuat sesuatu dari Al-Quran berarti orang-orang yang menyimpang. Maka hendaklah kamu hati-hati, waspada dari apa yang mereka buat-buat, karena sesungguhnya apa yang dibuat-buat bid'ah itu adalah kesesatan, dan aku peringatkan kalian akan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang hakim, karena seringkali setan itu mengatakan kalimat kesesatan melalui setan seorang hakim, dan seringkali seorang munafik itu berkata tentang kebenaran. Nah ini nasihat dari Mu'ad akan terjadinya banyak kekacauan tadi. Tidak semuanya saya baca, ini saya hanya saling menguatkan aja. Ini bukan hadis, tapi nasihat yang hampir sama isinya dengan nasihatnya Mu'ad tadi. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ini nasihat dari Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Wa man za'ama, barang siapa menganggap anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam katama syai'an, menganggap Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu mimma anzalallahu alaihi, dari apa yang telah diturunkan Allah, faqad a'dhama alaihi firyatan, sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat besar. Membuat sesuatu yang baru dalam ibadah, nah itu seolah-olah menganggap ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah. Dia membuat ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi. Nah itu sama saja menganggap Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Padahal Allah telah berfirman, wahai Rasul Nabi Muhammad, maksudnya balik ma unzila ilaika, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Allah kepadamu dari Tuhanmu, wa ilam taf'al fama balaghta risalah, dan jika kamu tidak mengerjakan maka sungguh kamu telah dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Al-Maidah ayat 67. Jadi Rasulullah itu sudah menyampaikan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia memandangnya sebagai suatu kebaikan. Yang namanya bid'ah, yang dimaksud bid'ah kemarin sudah saya sampaikan, yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, kaitannya dengan akidah, bukan dengan kaitannya amal duniawiyah. Kalau amal duniawiyah kita memang diberi kesempatan untuk berinovasi seluas-luasnya asal mendatangkan manfaat. Nah, termasuk di sini doa yang diajarkan Rasulullah
pada dasarnya kita juga tidak boleh merubah meskipun tambahan itu bagus. Nah, kita simak hadis berikut dari Nafi' bahwasanya seseorang atosa bersin ila janbi Ibni Umar, di samping Ibnu Umar, faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Nah, jadi dia setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia menambah wassalamu ala rasulillah, salawat kan, bersalawat kan. Salawat kan memang bagus kan, memang diperintahkan oleh Nabi, tapi yang seperti itu ternyata diingkari oleh para sahabat. Qala Ibnu Umar wa ana aqul, sedangkan aku mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laisa hakadha, tidaklah seperti itu yang ditontonkan oleh Rasulullah. Allah mana telah mengajarkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-naqul, agar kita mengucapkan ketika bersin alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau riwayat yang lain ya cukup alhamdulillahirabbil alamin atau cukup alhamdulillah, selesai. Jadi tidak boleh ditambah wassalamu ala rasulillah. Salawat ada waktu tersendiri, tidak boleh disambung dengan zikir-zikir yang memang tidak ada tuntunannya. Kemudian berikut, yang ini tadi teguran dari sahabat Ibnu Umar. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sendiri yang menegur. Nah, maka di sini keterangannya membaca salawat kepada Nabi pada waktu yang tidak dicontohkan, yaitu waktu bersin, ternyata diingkari oleh Ibnu Umar. Nah, kalau di sini yang mengingatkan Rasulullah sendiri. Hadisnya agak panjang di sini. Dari Barok bin Azib qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca aja terjemahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terlalu kecil ya, saya gedekan dulu. Saya tidak terlalu melihat Pak. Kalau tidak, saya gedekan dulu. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, jika kamu mau tidur, kalau bahasa kita yang gampang, maka berwudulah, seperti wudu untuk sholat. Di sunnahnya untuk tidur, dianjurkan untuk berwudu, seperti wudu sholat. Berarti wudunya ya sama persis, tidak ada cara wudu yang lain. Lalu berbaringlah pada sisi kanan, berbaring ke sebelah kanan. Kemudian ucapkanlah Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan la malja'a minka illa ilaika. Saya kalau baca tulisan Latinnya malah sulit nih. Di sini Allahumma mana tadi? Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, itu doa sebelum tidur, di antara doa sebelum tidur yang biasa kita hafal, bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu doa pendek. Sebenarnya doa sebelum tidur sangat banyak. Ada sekitar 15 hadis tentang doa sebelum tidur. Insya Allah nanti dari waktu saya sampaikan. Jika kamu mati pada malam itu setelah mengamalkan tadi wudu, kemudian berbaring ke sebelah kanan, ketika berbaring sambil berdoa ini tadi, fa'in mitta, jika kamu mati pada malam itu, fa'anta alal fitrah, maka engkau mati dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian ada sahabat yang menghafal doa itu. Di sini cerita faraddattuha ala nabi, karena baru diajarkan Nabi, dia mengulang-ulang berdoa. Nah, tetapi dia merubah. Di sini hingga ia sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulika. Di sini di Nabi mengajarkannya kan wa bi nabiyika kan.
Tetapi oleh sahabat tadi dirubah wabi rasulika. Kan dari sisi makna kan tidak masalah itu kan nabi rasul itu kan. Tetapi ternyata oleh nabi tidak boleh wabi nabiyika. Jadi jangan tetapi wabi nabiyikal ladzi arsalta. Padahal hanya cuma merubah dari kata nabi menjadi rasul itu. Ternyata oleh nabi diingkari begitu. Nah, maka kita kalau sudah doa zikir itu sudah jelas dicontohkan nabi, ya kita sama sekali tidak berhak untuk merubah, karena tentunya apa yang dicontohkan nabi itulah yang paling baik, tidak ada yang lebih baik dari apa yang dicontohkan nabi. Tapi ini banyak di beberapa tempat, kalau di kalangan kita mungkin tidak ada, tapi nanti di kalangan tertentu sangat banyak. Saya masih sering mendengar kalau kemudian pas kebetulan ikut majelis umum yang macam-macam lah pembicaranya, apalagi dari kalangan tertentu. Nah, ketika salam assalamualaikum warahmatullahi ditambah ta'ala. Mungkin ada yang pernah dengar, saya tidak tahu kalau di Jogja itu kan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Banyak seperti itu. Kenapa kok yang diambil ta'ala? Kok tidak wajalaluka atau asmaul husna yang lain? Nah, kalau kita ya apa yang dicontohkan nabi, tidak ada tambahan asmaul husna apapun ketika salam. Nah, maka kita tetap mengikuti apa yang dicontohkan nabi. Ya, salam nabi sudah sangat jelas, tidak ada satupun nabi salamnya berbeda dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendek ya cukup assalamualaikum. Bahkan sebagian yang lain menambahnya ada lagi assalamualaikum waalaikunna, ditambah waalaikunna kan. Karena alaikum itu hanya untuk laki-laki katanya, waalaikunna itu untuk wanita. Ada yang begitu. Oh, ini kok jadi tidak masuk. Tidak perhatikan. Oh, kadang hilang okay. Nah, maka jamaah rahimakumullah, berdasarkan riwayat ini tadi, ketika ada sahabat hanya merubah satu kata dari nabi menjadi rasul, itu saja diingkari oleh nabi. Nah, apalagi hal-hal lain yang nabi sudah sering mengulang-ulang. Nah, maka sekali lagi kalau zikir itu sudah dicontohkan oleh nabi, nah maka kita tidak boleh mengulang. Nah, ini nasihat dari Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Yaman yaqulu, dari Sufyan Ats-Tsauri bukan Ibnu Taimiyah. Ucapan Sufyan Ats-Tsauri itu generasi tabi'in. Yang ini dikutip oleh Yahya bin Yaman. Sami itu aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri yaqulu, innal bid'ah, sesungguhnya bid'ah itu ahabbu ila iblis, lebih disenangi iblis untuk menggoda manusia, maksudnya minal maksiyah, daripada perbuatan maksiat secara langsung. Li'annal bid'ah, karena bid'ah itu la yutabu minha, orang tidak akan bertobat darinya, wal maksiatu yutabu minha, sedangkan orang yang bermaksiat, nah, kadang-kadang dia bertobat dari maksiatnya. Karena orang berbuat bid'ah itu ya menganggap bid'ahnya adalah ibadah, maka dia tenang-tenang saja mengamalkan bid'ah itu karena menganggap bid'ah itu ibadah, maka dia sulit untuk bertobat. Kalau diingatkan biasanya malah ribut kan, malah rame. Tapi kalau maksiat, nah suatu saat orang akan sadar sendiri, atau dia mendapat nasihat dia akan tobat. Tetapi mengingatkan bid'ah itu memang sulit sekali. Kita malah kadang disisihkan dari kampung gitu kan. Mengingatkan bid'ah itu lebih sulit daripada mengingatkan orang berbuat maksiat. Maka Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan iblis itu lebih suka mengganggu manusia dengan perbuatan bid'ah
karena orang yang berbuat bid'ah menganggap bid'ahnya adalah ibadah. Nah, maka sulit untuk bertobat menganggap itu adalah bagian dari ibadah. Nah, begitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, nah kita mengetahui yang buruk agar kita tidak terjerumus di dalam keburukan itu. Kita mempelajari tentang bid'ah, nah agar kita tidak terjerumus di dalam satu kebid'ahan. Nah, ini ada satu syair, oh yang nulis tidak saya sebutkan ini satu syair, araftus sirra la lisari lakin litawakkihi. Aku mengenal, ingin tahu, pengen tahu tentang keburukan agar kami terjauh dari keburukan, agar kami terjaga dari mengerjakan keburukan itu. Faman lam ya'rif asyar minan nas yaqa'u fihi. Nah, karena bisa jadi orang yang tidak mengerti kalau itu perbuatan buruk, nah, dia akan jatuh kepada perbuatan buruk itu sama. Ketika kita tidak mengenal itu perbuatan bid'ah, nah, kita nanti bisa terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Okay. Saya kira itu untuk sementara. Nah, kemudian insya Allah untuk pertemuan berikutnya sebab-sebab terjadinya amalan bid'ah. Okay. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.